saya dua-duanya baik WA maupun di Telegram itu memang saya ganti dengan bocah balita di Gaza ya, yang betul-betul saya salut, sudah berdarah-darah, ternyata dia tidak menangis sama sekali. Itu betul-betul saya ini. Nah, itu sebenarnya bisa kita jadikan sebuah ide dalam mengembangkan tulisan-tulisan kita itu. Jadi baik sahabat saya semuanya, di buku antologi kali ini kita akan fokus di artikel ya. Jadi artikel teman-teman nanti akan kita gabungkan menjadi satu, kemudian insya Allah kita bukukan, kita terbitkan menjadi buku, dan teman-teman nanti mendapatkan satu atau lebih buku ya. Oke baik, izin saya share screen terlebih dulu. Oh ya, sebelumnya ini saya sapa-sapa dulu lah ya. Ini belum sempat menyapa tadi. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Ada Ibu Alhamdulillah. ya, Ibu Ari. Bunda. Ya, mohon maaf baru bergabung Bunda. Ya, nggak apa-apa. Jadwal meet-nya lagi banyak tugas untuk pembuatan apa ini berkas-berkas Oh, UKIN. lagi PPG ya? Oh ya. Ya, Ya, Bunda. semangat. Itu di sini juga rekan-rekan saya Mohon banyak doanya. yang lagi PPG. Jadi aktivitas kita sebagai guru ini memang rumit ya. Dikatakan guru tidak tahu di dalam kelas saja. Ya, saya barusan selesai juga Zoom dalam rangka HUT PGRI, itu se-Indonesia juga. Itu materinya, kami kegiatannya dari seminggu yang lalu dan berakhir nanti tanggal 27. Jadi tema-temanya memang tema-tema digital. Nah, tadi saya belajar tentang Melia Lab. Nah, itu menarik sekali. Nah, hari pertama, kemudian selanjutnya sampai hari terakhir nanti kita akan belajar. Itu selesai jam 3:04 tadi. Jadi saya baru tahu kalau kita Zoom, disampaikan link sama Ibu moderator, ya alhamdulillah saya siap gitu ya. Oke, baik. Sahabat semuanya, kita fokus di artikel ya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan punya buku juga tidak apa-apa. Beberapa rekan kita di sini juga sudah pernah menerbitkan buku ya, seperti Ibu Nur Aja, termasuk Sis Rita, moderator kita itu juga sudah punya buku solo maksudnya, buku yang ditulis sendiri. Nah, sekarang kita fokus di artikel. Seperti yang kita tahu, artikel itu tulisan sederhana, tetapi tetap sistematis gitu ya, sistematisnya. Baik, kita lanjut ya. Jadi dia tetap ilmiah, tulisannya sederhana, simple, tetapi sistematis, dan memang ada kaidah-kaidah keilmiahan di situ. Salah satunya adalah pendapat kita itu didukung oleh pendapat ahli. Pendapat ahli. Tujuannya untuk mengkomunikasikan ide kita, ya, ide kita sebagai penulis terkait dengan fenomena, isu yang direview, ditulis kembali. Nah, jadi ini kata kuncinya. Artikel itu review atau ditulis kembali. Ya, sebenarnya itu ditulis kembali menggunakan bahasa kita, tetapi tetap kita merujuk kepada referensi yang ada. Oke, artikel tulisan ilmiah lebih sederhana dibandingkan yang karya ilmiah lainnya seperti best practice, PTK dan lain. Atau produk tulisan genre lainnya seperti cerpen, novel dan puisi. Jadi dia sangat berbeda. Kalau misalnya teman-teman senang di cerpen, monggo silakan. Novel apalagi ya, atau puisi.
Nah, novel ini mungkin membutuhkan waktu lama, risetnya lama. Saya ikut beberapa kali forum dengan Asma Nadia itu, dia memang novelis dan dia memang penulis profesional. Kenapa kita katakan dia profesional? Memang itulah kehidupan dia dan mungkin menghasilkan sesuatu dia dari situ ya, dan dia safe dengan profesinya sebagai novelis gitu. Novel itu memang dan ada kalanya tidak cukup 1 tahun katanya, apalagi butuh riset gitu ya. Atau puisi, mungkin banyak orang beranggapan puisi ini sederhana, hanya beberapa kata, beberapa bait ya. Tapi bagi orang yang tidak suka ya akan sulit sekali, karena puisi ini diksi-diksinya harus terpilih gitu, tidak bisa asalan ya. Kalau kita simak puisinya Taufik Ismail itu diksi-diksi katanya betul-betul terpilih. Jadi kita menyimaknya betul-betul bermakna gitu. Itu berbeda dengan puisi-puisi yang tidak hobi berpuisi tapi buat puisi. Jadi terkesan sekali tidak enak didengar gitu ya, apalagi ini dipublikasikan gitu. Oke, baik. Ciri-ciri artikel, struktur kajiannya sangat padat, terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Nanti kita lihat pendahuluan itu seperti apa, isi, dan penutup. Kemudian memang dia sifatnya substantif gitu ya, satu hal saja yang dibahas di situ. Mengulas satu hal berdasarkan sudut pandang penulis. Ya, misalnya kurikulum merdeka ini saja kalau kita cari di media online itu banyak sekali ulasan-ulasannya. Dan itu berbeda-beda sudut pandangnya. Kita cari di Google tentang kurikulum merdeka saja, itu sangat banyak. Ya, sangat banyak ulasannya dan masing-masing penulis punya sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, itu ciri khas dari artikel. Kemudian menggunakan bahasa baku, gaya bahasa baku, layaknya sebuah karya ilmiah ya, menghindari bahasa-bahasa impersonal seperti aku ya, saya, itu tidak boleh di sebuah artikel. Berbeda dengan nanti esai. Esai itu dia juga ilmiah juga, tetapi dia lebih bersifat ke personalisasi diri ya, mengekspos keunggulan dirinya itu kalau esai. Oke, ini tips sederhana membuat judul. Menarik perhatiannya, jelas itu ya. Kalau artikel itu kan sederhana, 3 halaman ya, paling banyak itu ya 6 halaman mungkin, atau maksimal bisa juga 15 halaman ya seperti jurnal itu. Nah, betul-betul harus menarik perhatian pembaca. Informatif sifatnya, dia tidak terlalu banyak menjabarkan hal-hal yang walaupun itu mendukung dari judul ya. Jadi berbeda dengan penelitian, berbeda dengan best practice tadi, dia sebanyak-banyaknya memberikan informasi referensi. Nah, tapi kalau artikel tidak cukup 1 atau 2 saja sudah cukup gitu. Kemudian memuat kata-kata kunci. Judul itu terdiri dari 12 kata. Jika tidak memungkinkan gitu ya, bisa juga menggunakan anak judul di bawahnya. Hindari kata-kata klise. Nah, ini contoh nih artikel saya, ya ini sudah diterbitkan juga dan sudah dibukukan. Menghadirkan Tuhan dalam kehidupan. Ini contoh. Nah, saya menganalisanya, judul ini belum mengundang rasa ingin tahu pembaca. Karena pembaca dengan mudah menangkap makna dari judul dan tidak tertarik membaca selanjutnya. Kenapa? Karena Tuhan itu memang hadir dalam kehidupan kita gitu. Itu sesuatu pernyataan yang pasti. Jadi menghadirkan Tuhan dalam kehidupan itu jelas pasti. Jadi apa yang mau dibaca gitu ya, apa yang ingin kita ketahui. Oh, memang Tuhan itu hadir dalam kehidupan. Nah, ketika kita rubah judulnya menjadi sedikit ini, misalnya hadirnya tangan Tuhan. Hadirnya tangan Tuhan. Nah, kita percaya Tuhan itu wujudnya kita tidak tahu. Oh, gaib ya, gaib. Tapi kita mencoba menghadirkan tangan Tuhan. Nah, dari judul ini ada hal yang tersirat. Jadi ada kalanya pembaca mau membaca, penasaran tangan Tuhan yang mana. Setahu kita Tuhan itu gaib ya, kita tidak tahu wujudnya gitu. Nah, jadi ada keinginan orang untuk ingin membaca gitu.
Oke. Ini slide saya yang pertama Bapak Ibu. Kalau ada yang ini ingin ditanyakan boleh? Ditulis di kolom chat juga tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah selesai satu sesi dan di grup itu belum ada yang membuat ide besarnya ya. Belum ada, mungkin masih mikir-mikir. Di setiap kelas ini saya hampir menghadapi masalah-masalah yang sama ya. Misalnya menulis itu butuh waktu. Ya betul. Menulis itu tidak bisa dadakan. Benar juga gitu ya. Tidak ada yang salah di situ. Kemudian bagaimana menulis sebuah ide itu dadakan begitu gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul meskipun teman-teman tidak menyampaikannya, tapi saya paham betul karena memang banyak sekali kita guru ini yang kadang-kadang apa ya berdalih gitu ya, berdalih saya ini sibuk gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, anak kecil di rumah gitu ya. Jadi itu dalih-dalih yang sebenarnya kalau menurut Asmana dia ya, dalih-dalih seperti itu sebenarnya merencanakan kegagalan katanya. Itu saya tangkap dari ini. Semakin banyak kita berdalih, semakin kita tidak pernah bisa menyelesaikan tulisan kita, mewujudkan impian kita punya buku. Kenapa harus punya buku gitu? Kenapa tidak di media sosial saja? Itu banyak pilihan ya. Sekarang menulis di media sosial bisa. Saya sering mengikuti 3 media sosial yang banyak sekali artikel tentang pendidikan. Itu pertama di Kompasiana. Saya sudah menjadi anggota di sana, tapi saya tidak terlalu sering menulis di sana. Kemudian Mojok ya, Mojok itu juga terkait dengan isu-isu pendidikan terkini lah, dan itu malah lebih kritis lagi. Kemudian satu lagi ada di Piranti. Nah itu memang tulisan rekan-rekan bagus-bagus itu. Jadi saya juga belajarnya di sana gitu. Jadi dalih apapun teman-teman harus kita manage dengan baik ya. Dan jangan berusaha untuk membenarkan dalih-dalih yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Misalnya repot, pagi udah ngajar, di rumah udah menunggu pekerjaan ya, apalagi kita yang ibu-ibu ini ya, itu memang hal yang realistis kita hadapi. Tetapi saya sering katakan Allah itu kasih kita waktu 24 jam, tidak lebih tidak kurang, dan jangan minta tambah, jangan minta dikurang, cukupkan waktu itu untuk kita melaksanakan aktivitas kita yang bermanfaat. Salah satunya adalah menulis gitu ya. Oke. Saya ingat teman-teman saya di sini tahun yang lalu 2022 ada lomba best practice di PGRI dalam rangka PGRI ya, ini saya cerita. Saking susahnya mengajak rekan guru untuk menulis gitu ya. Jadi nominator 10 orang ini saya janjikan kalau 10 orang nominator nanti bukunya akan diterbitkan. Setelah saya cek BP-nya ada beberapa kekurangan ya. Nanti kita akan berkenalan juga dengan beberapa aplikasi yang bisa cek plagiasi, cek tipu dan lainnya. Nanti kita ini besok insya Allah ya. Dan itu ternyata satu pun tidak ada yang mengirimkan. Jadi batal jadinya agenda membukukan best practice teman-teman itu. Karena katanya malu, best practice itu tidak pantas dan lain-lain. Nah, saya minta diedit, tapi ternyata tidak ada satu pun gagal. Satu lagi pengalaman saya meminta mengajak rekan-rekan menulis ya, itu esai. Rekan-rekan guru penggerak angkatan 6 kemarin, saya kebetulan guru penggerak angkatan 6. Ayo kita buat esai, refleksi diri, kita tuliskan apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita kerjakan, dan apa yang kita rasakan. Itu sederhana sekali menurut saya, tapi juga hanya satu orang yang mengumpulkan. Akhirnya batal juga. Dan asumsi saya, guru penggerak saja yang sudah berbulan-bulan ditempa dengan berbagai macam pengetahuan tentang pendidikan dan lainnya,
ternyata menulis juga berat ternyata. Nah, jadi ketika saya sampaikan itu, dan memang rata-rata berdalih semuanya ya. Jadi kunci dari kegagalan menurut Asma ini adalah kita terlalu berdalih. Berdalih sibuk, berdalih nggak ada waktu ya. Nanti gimana kalau lo tambah waktu kita 24 jam? Apakah kita punya waktu untuk menulis? Nah, awal-awal ya kita tidak tahu juga. Jadi mari kita hindari berdalih dalam menyelesaikan tulisan-tulisan kita. Oke. Nah, ini tips menulis artikel. Di kemarin saya sudah singgung sedikit, saya katakan guru itu sebenarnya punya peluang untuk bisa menulis apa saja, termasuk menulis artikel. Nah, tetapi tentu menulis di sini menulis yang bermakna tentu ya. Kalau menulis RPP tentu bermanfaat untuk kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana menulis yang memang layak dibaca oleh pembaca dan bermanfaat untuk mereka gitu. Misalnya saya baca buku Bunda Hajah ini, saya membacanya ya, membaca memang banyak ilmu di dalamnya. Saya pernah, karena saya editornya buku Bunda Hajah ini, buku ibu moderator kita juga ini pembelajaran digital, saya baca semuanya. Ternyata bermanfaat untuk saya. Nah, jadi inilah fungsi kita sebagai guru sebenarnya menularkan apa yang kita miliki, apa yang kita pahami, kemudian kita tulis dan dibaca oleh orang lain gitu ya. Tadi sudah ya ciri artikel, substansi gagasan disampaikan secara objektif, gagasan didukung oleh fakta, data, dan analisa ilmiah. Ya, tetap pakai fakta data walaupun simple gitu ya. Dan dia non fiksi. Artikel itu non fiksi, jadi tidak ada situ apa namanya bersifat hayalan ya, metafisika gitu, tidak ada. Tapi memang dia karena ada fakta dan data gitu ya. Dan dia bukan penelitian. Nah ini yang penting kita pastikan. Artikel itu bukan penelitian. Ini banyak juga teman-teman bertanya, apalagi yang mau naik pangkat itu harus punya penelitian. Dia masukkan artikel, ya nggak bisa karena artikel itu bukan penelitian gitu. Nah, judul. Kadang-kadang kita terkendala di sini ya. Apa ya mau kita tulis gitu? Temanya apa ya gitu. Nah, jadi kita coba banding-bandingkan. Ada artikel penelitian ya atau penelitian ya, ada opini, ada juga artikel ilmiah gitu. Analisa pengaruh gadget pada anak usia remaja. Analisa. Ini kan analisa kan model penelitian. Analisa pengaruh. Pengaruh itu nanti larinya ke penelitian gitu. Jadi tidak bisa disebut itu artikel. Karena gadget otak anak bisa pecah gitu. Nah, bisa ada muncul opini seperti itu. Mungkin anak si penulis ini yang otaknya pecah karena memang kesehariannya main gadget. Nah, anak-anak kita belum tentu pecah otaknya ketika main gadget gitu kan. Jadi itu hanya sekedar opini, ada 1-2 kasus kemudian ditulis gitu. Itu opini namanya. Nah, peran pendamping guru di era digital. Nah, inilah yang menjadi tanda tanya bagi pembaca, apa peran guru itu? Apa peran pendamping guru itu di era digital? Nah, ini kita sebut dia sebuah artikel. Oke, kemarin saya sampaikan kalau pembuka itu ada hook ya. Hook itu istilahnya apa ya? Tinju ya. Kalau tinju itu kan ada hook ya, betul-betul kena gitu, mengena gitu ya. Jadi di pembuka karena artikel ini dia simple, singkat, memang di pembuka itu harus hooknya jelas gitu. Kita baca. Era digital telah membuka peluang-peluang baru bagi perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. Ini kata kuncinya peluang-peluang baru. Nanti diisi peluang-peluang inilah yang akan kita sampaikan gitu. Di sisi lain, era ini juga memberi tantangan-tantangan. Nah, jadi ada peluang, ada tantangan. Jadi nanti diisi, kita tuliskan apa peluangnya, kita tuliskan apa tantangannya. Yang tidak mudah ditaklukkan gitu ya. Jadi bahasa-bahasa seperti ini betul-betul menghook pembaca ya untuk mau terus membaca.
Nah, gitu. Jadi bahasanya tajam gitu ya. Peran guru semakin sedikit bahkan termarginalkan digantikan oleh gawai yang mampu secara mandiri mengajarkan banyak hal pada anak didik kita. Nah, jadi pola-pola susunan pendahuluan seperti ini, saya kira saya pun ketika membaca artikel-artikel teman-teman di Kompasiana, ini bahasa-bahasa tajam seperti ini betul-betul rasanya enggan untuk beranjak ya sebelum selesai gitu. Nah, seperti itu. Jadi pendahuluan yang memikat gitu ya. Nah, selanjutnya kita dukung pendapat kita. Seto Mulyadi misalnya. Seto Mulyadi 2019 berpendapat, nah, menurut Seto Mulyadi bahwa bla bla bla. Nah, itu biasa dalam sebuah karya ilmiah gitu ya. Nah, di artikel ini tidak perlu banyak-banyak ya. Kalau terkait dengan anak, siapa yang ahli tentang anak ya? Kak Seto misalnya. Terkait dengan dunia digital, siapa yang ahli di bidang digital, itu bisa kita searching di internet gitu ya. Bagian isi yang membahas pecahan masalah secara tuntas. Jadi tadi gagasannya ada peluang, ada tantangan. Nah, inilah yang nanti kita jabarkan. Nanti saya share artikel tentang ini. Kemudian bagian penutup, penguatan, motivasi, penekanan akan pentingnya gagasan yang penulis sampaikan sebagai salah satu cara pemecahan masalah, kesimpulan, hikmah, atau renungan kepada pembaca. Nah, itu betul. Jadi simpelnya artikel ini ada pendahuluannya, beberapa paragraf ya, mungkin kalau kita katakan halaman ya, pendahuluan itu satu halaman dibarengi dengan beberapa kutipan 2 atau 3, kemudian isinya apa, tadi peluang-peluangnya apa, tantangan-tantangannya apa. Nah, itu yang kita tuliskan. Kemudian penutup ya seperti biasa menguatkan apa yang sudah kita tuliskan di atas gitu ya. Oke. Nah, ini saya buat tipsnya singkat-singkat saja ya, kan ya biar paham. Oke, sampai di situ. Ya, silahkan sahabat jika ada yang hendak ditanyakan. Ini pesertanya 9 coach dengan kita. Berarti dari peserta asli 7 ya. Oh ya, di grup itu lebih 40 orang ya. Iya. 40-an ya. Silahkan sahabat tadi, silahkan ada yang mau ditanyakan. Dari saya, Bunda. Baik, disilakan. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya sangat tertarik sekali dengan kegiatan menulis. Kalau dari saya sendiri itu lebih sukanya ke cerpen. Tapi tuntutan saat ini saya harus bisa membuat bentuk tulisan ilmiah. Misalnya PTK atau juga artikel. Nah, permasalahannya Bunda memulai kalimat-kalimat yang hop itu tadi ya, itu saya rasa tuh sangat sulit sekali. Saya punya ide seperti ini Bunda, membuat artikel dengan judul pengaruh PJJ atau daring eh, bagi siswa gitu. Jadi kami sebelumnya ada kabut asap di daerah kami. Nah, ini bisa tidak ya dibuat artikelnya seperti itu. Jadi kan selama kabut asap anak-anak ini eh, melakukan pembelajaran secara daring. Ya. Nah, ternyata setelah saya tanya secara langsung dengan anak, ada beberapa anak itu menyatakan senang sekali karena mereka itu asal-asal saja, yang penting mengikuti gitu. Ada anak yang justru yang cerdas secara akademisnya itu merasa terbebani dengan daring karena tidak ada penjelasan secara rinci, tidak ketemu secara langsung, tidak bisa berdiskusi secara langsung dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau masalah ini bisa tidak ya saya buat artikel gitu, Bunda. Kemudian kalau memang bisa,
kalimat jitu yang pertama atau kalimat pembukanya yang pertama itu apa yang harus saya tulis seperti itu. Mohon penjelasannya dan ilmunya Bunda untuk berbagi kepada kami. Terima kasih. Oh ya, keren sekali Ibu Ari. Kalau boleh kita tahu Ibu Ari dari daerah mana? Dari Tebo, Bunda. Oh, Tebu ya. Oh, itu Iya. tetanggaan itu. Ke Jambi ya. Iya. Jadi kalau eh, dari Bu Ari ini saya ingat tulisan saya juga yang sudah terbit juga, PJJ juga itu temanya, dan sudah ini itu malah lebih ini lagi. Nanti saya coba cari artikel saya itu. Jadi langkah pertama ini kan idenya udah ketemu itu Bu Ari, idenya. Jadi kata-kata kunci itu PJJ, kemudian situasi berkabut, anak-anak belajar daring, tidak tatap muka, kan seperti itu. Kata-kata yang akan kita keluarkan nanti di tulisan kita. Nah, di pendahuluan, langkah pertama yang akan Ibu Ari lakukan itu sedikit riset terlebih dahulu ya. Jadi, kenapa muncul kalimat-kalimat yang seperti tadi itu? Karena memang penulis itu dia riset terlebih dahulu. Riset maksudnya membaca apa itu PJJ, kemudian refer juga ke peraturan kementerian PJJ itu apa konsep dasarnya ya. Berdasarkan itu nanti kita bisa mengembangkan tulisan. Kemudian sampaikan juga kondisi masyarakat di situ, kondisi realnya. Seperti saya di tulisan saya itu judul tulisan saya waktu itu, kejarlah sinyalmu setinggi langit, itu saya buat judulnya ya, maaf judul. Kejarlah sinyal Muna setinggi langit. Itu judulnya saya buat. Itu kondisinya bersama persis ketika PJJ. Jadi kondisinya adalah ada beberapa siswa saya itu yang memang akses internetnya memang tidak ada di desanya itu waktu awal-awal PJJ ya. Jadi mereka mendapatkan akses itu harus naik ke bukit dulu, ke bukit lahan sawit itu ya. Naik bukit, kemudian kalau tidak dapat baru satu garis naik lagi ke atas. Jadi saya buatkan judulnya kejarlah sinyal Muna setinggi langit. Nah, jadi yang pertama itu kita buat kalimat pembuka yang hook tadi, real kenyataan yang Ibu hadapi itu. Satu. Yang kedua, di pendahuluan masukkan juga beberapa referensi tentang PJJ, Jadi kan ada peraturan Menteri nomor berapa itu tentang PJJ. Kemudian daringnya itu kenapa daring? Masukkan di situ. Dan yang paling hooknya itu adalah kondisi real di tempat Ibu Ari mengajar. Nah, sampainya itu kira-kira 2 atau 3 paragraf. Nah, misalnya seperti ini. Pembelajaran biasa menjadi tidak biasa di daerah Tebo SD Bini-Bini ya. Ibu ngajar apa Bu Ari? Saya di SMP, Bunda. SMP. Pembelajaran biasa menjadi hal yang tidak biasa di SMP sekian-sekian Tebo. Berbagai apa namanya? Ya dilanjutkan. Pokoknya awali kalimat itu dengan betul-betul memancing pembaca ingin membaca terus. Pembelajaran biasa menjadi tidak biasa yang terjadi di SMP Negeri Tebo. Anak-anak terbiasa bertatap muka dengan semua guru di sekolah. Saat ini kejadiannya terus seperti itu. Itu seperti itu sebenarnya kalimat-kalimat yang betul-betul hook-nya di situ sebelum ke isinya. Nah, PJJ menurut kementerian bla 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 bla. Jadi istilahnya apa yang dituliskan di situ juga didukung oleh data, gitu, didukung oleh referensi yang benar gitu. Jadi PJJ itu bukan sesuatu yang salah gitu. Nah, itu maksudnya. Kemudian di isinya sebagai guru sekolah di SMP ini melakukan beberapa hal-hal seperti ini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun tantangan yang paling besar kami hadapi adalah
bla 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 bla. Nah, di isi itu juga bisa kita masukkan referensi. Bisa kita masukkan referensi. Nah, begitu. Nah, nanti penutup juga kira-kira setengah halaman, ya kuatkan ide-ide yang kita sampaikan di isi tadi. Apa yang kita lakukan, yang Ibu lakukan di PJJ itu. Ada kalanya yang kita tulis itu ide orang lain gitu ya, tapi cocok dengan kondisi yang kita hadapi, itu boleh juga. Nah, makanya kita butuh referensi yang banyak gitu. Gitu, Ibu Ari, dari saya. Baik Bunda, terima kasih banyak atas ilmunya. Iya, semangat lanjutkan nulis cerpennya. Cerpen juga bisa itu ya. Kalau cerpen, Ya, saya sedikit hobi dari SMP Bunda sering punya ide-ide seperti itu, tapi kadang tidak langsung dituliskan. Jadi ide-ide itu nanti kabur kemana-mana. ya, ya betul-betul. Alham- Jadi Ya, alhamdulillah bakat itu ini Bunda saya salurkan pada anak-anak. Nah, alhamdulillah ketika membawa lomba menulis cerpen itu, ya alhamdulillah selalu mendapatkan prestasi seperti alhamdulillah. itu. Ya, ini kalau gurunya nggak hobi nulis, saya yakin nggak bakal bisa juga menang anak-anak ya. Tapi karena gurunya hobi nulis juga, jadi memang seperti itu. Oke, jadi dilanjutkan cerpen atau apa saja ya. Dunia kepenulisan itu kan banyak genrenya, Iya, gitu. Bunda. Oke. Saya lanjut ya, teman-teman ya. Jadi outline ya. Setelah kita dapatkan ide, selanjutnya kita buat outline. Pada dasarnya outline ini tidak wajib gitu ya. Tapi bagi kita penulis pemula, termasuk saya, itu outline itu selalu dibuat. Apalagi outline buku. Buku yang hampir terbit ini ya 30 series itu tidak pakai outline karena itu hanya kumpulan artikel-artikel yang saya buat di waktu-waktu senggang. Itu lebih kurang 30 artikel. Buku yang terbaru ini yang masih dalam proses tips mengajar praktis hot PCK itu betul-betul saya buat outline-nya gitu. Saya buat outline-nya, kemudian saya coba patuh dengan outline itu. Namun kadang-kadang kita tidak patuh dengan outline. Tidak apa-apa. Artinya kita buat outline-nya bab satunya ini yang akan kita tulis, bab duanya ini. Tetapi setelah kita riset lagi, kita baca banyak hal lagi, ternyata bisa berubah outline itu. Jadi outline ini panduan saja gitu ya, panduan. Oke, jadi panduan. Nah, panduan dan peta bagi penulis agar dalam perjalanan menulis terarah dan fokus sesuai dengan apa yang akan ditulis. Jadi kalau outline kita itu temanya tadi tentang PJJ di masa berkabut, itu sampai ke penutup yang akan muncul adalah situasi-situasi pembelajaran PJJ di situasi berkabut. Tidak ada kata COVID di situ. Tidak ada kata COVID-19. Tidak ada kata perang di situ ya. Nah, jadi itu gunanya kita membuat outline sebenarnya agar lebih terarah saja. Nah, tapi bagi penulis-penulis yang profesional ya mungkin artikel ini 5 menit selesai bagi dia ya. Tapi bagi kita yang masih belajar, saya juga masih belajar, outline selalu sangat diperlukan ya dalam menyelesaikan sebuah tulisan. Nah, manfaatnya tentu menjamin penulisan bersifat konseptual, menyeluruh dan terarah. Jadi apa yang sudah kita tulis itu sudah kita ini yang akan kita tulis. Tidak lari kemana-mana, jadi terarah dia. Kemudian menyusun tulisan secara teratur. Memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Jadi kalau outline-nya ini, kita sudah terbayang itu klimaks ide kita ini di mana nanti. Sudah bisa kita bayangkan. Kemudian menghindari penggarapan topik 2 kali atau lebih. Nah, jadi ini sering juga ya beberapa teman menyampaikan ke saya ya. Kadang-kadang di tengah jalan ketika menulis muncul topik baru, muncul ide baru gitu. Nah, itulah gunanya outline. Dan saya pun mengalami seperti itu. Ketika saya menulis hot PCK, saya menyinggung kurikulum terlalu banyak. Untuk apa kurikulum? Ya, di buku saya yang terbaru ini, rencananya saya hanya sedikit mengaitkan dengan kurikulum.
tetapi ternyata banyak, termasuk sampai ke kurikulum merdeka. Nah, kenapa? Jadinya dua ganda jadinya. Kita membahas hot space PCK, kemudian kita bahas kurikulum. Akhirnya saya hapus lagi kurikulum. Nah, itu salah satu manfaat dari outline ini, ya, menghindari dalam perjalanan menulis muncul ide baru, topik baru, kemudian kita asik melanjutkannya. Dan kita merasa ini bagus juga. Padahal tidak nyambung dengan apa yang sudah kita buat di awalnya gitu. Ya, memudahkan penulis mencari materi pembantunya gitu ya. Artikel pendidikan, menentukan tema dan judul. Ini kalau saya tanya, ini masih ada kendala dengan mencari tema dan judul. Banyak juga rekan-rekan yang apa ya mau ditulis gitu ya. Seperti tadi banyak ya. Saya punya tulisan pendek ya, ketika saya di sini, ini ruangan tempat saya bekerja di sini, saya lihat ke jendela saja, saya menyaksikan beberapa anak main kelereng ya, kemudian beberapa anak main HP. Itu langsung saya buat temanya handphone versus Android versus kelereng gitu ya. Nah, itu muncul idenya seperti itu. Nah, Android itu bisa dicari referensinya ya, bermain itu bisa dicari referensinya, kegiatan aktivitas anak-anak itu bisa dicari referensinya. Jadi jadilah dia sebuah artikel gitu. Jadi yang mencari tema, ide itu menurut saya itu memang gampang ya, maksudnya itu insting kita itu ketika melihat sesuatu yang ini kita amati ya, termasuk yang saya contohkan kemarin. Saya kalau ke Padang itu naik trans itu saya perhatikan semua. Nah, jadinya jadi ide. Saya langsung tulis di HP, ada waktu nanti kita tulis, kita carikan referensinya. Oke, kemudian di artikel itu pendahuluan, isi, dan penutup. Di ciri artikel sudah tadi. Nah, di pendahuluan ya. Singkat, memikat, ini artikel. Kalau penelitian itu beda lagi ya, pendahuluan itu bisa berlembar-lembar halamannya. Nah, kalau di artikel 1 halaman atau 1,5 atau 2 halaman paling banyak. Memuat masalah, kenyataan, dan harapan, kuatkan dengan beberapa kutipan sebagai referensi. Nah, ini contoh. Ini tulisan saya di buku apa ya? Ini apa sinopsisnya. Jadi judulnya digitalisasi keadaan kini dan nanti. Nah, ini ada sekitar, ini karena ukurannya A5 ya, ini ada 4 halaman kalau nggak salah ini ya, ukuran A5, ukuran kecil. Bisa juga kita ambil kutipan dulu, kutipan dari seorang tokoh, itu gampang mencarinya ya, di googling aja tuh di Google, kutipan tokoh-tokoh tentang pendidikan, itu banyak muncul itu. Dari Bung Hatta, dari Hamka. Nah, ini saya ketemu yang ini ya. Dari Ki Hajar Dewantara itu banyak sekali. Ini Ki Hajar Dewantara juga setelah saya ke Guru Penggerak, ada juga yang sejenis seperti ini ya. Ternyata jauh sebelum itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah membuat kutipan ini. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Ini judulnya digitalisasi. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, itu. Jadi ya, kita awali dengan ini, pesan singkat dari seorang pemimpin visioner di awal tulisan ini layak direnungkan kembali, meskipun si empunya sudah berabad-abad meninggalkan dunia ini. Nah, itu saya mulai seperti itu. Nah, untuk mengulas sedikit saja tentang apa yang kita kutip ini. Pesan ini mengingatkan siapa saja, pemimpin, orang tua, dan pendidik ya kita. Khususnya untuk para pendidik, dalam menjawab dinamika arus teknologi digital yang bergerak semakin masif. Jadi pilihan-pilihan kata ini ya teman-teman ya, memang dipengaruhi dari banyak membaca sebenarnya. Kata-kata yang pilihan-pilihan kata ini, di mana kecenderungan kita membaca itu berpengaruh kepada gaya tulisan kita gitu. Jadi kalau korelasinya memang seorang penulis itu pasti dia banyak membaca gitu. Di balik ya seorang pembaca itu kadang-kadang dia tidak bisa menulis ya, karena dia tidak mau menulis gitu ya. Tapi itu saya kutip dari pendapatnya
ini ya, Pramudia Nantatur itu. Jadi seorang penulis itu pasti orang yang banyak baca, apalagi penulis karya-karya ilmiah, gitu ya. Kehadiran teknologi dewasa ini telah menjadi bagian teramat penting, sedianya sudah menjadi kebutuhan pada setiap aspek kehidupan dan profesi yang dijalani. Bahkan digitalisasi sudah menjadi peradaban baru. Nah, jadi di sini ada kata keadaban, di sini ada kata peradaban. Jadi kita tidak memunculkan kata-kata di luar judul yang sudah kita buat ini. Oke. Nah, menulis tema, ya tema apa, bagaimana, sebab apa, bagaimana, sebab. Nah, di sini judulnya digitalisasi, keadaban kini dan nanti. Nah, ya apanya? Ya digitalnya itu, bagaimana yang sekarang dan nanti. Jadi di akhir tulisan saya ini ada saya flashback sedikit seperti ini. Saya katakan bicara keadaban itu bukan bicara masa lalu. Meskipun masa lalu sesuatu yang wajib kita pelajari. Nah, itu saya tekankan di situ bahwa keadaban itu memang apa yang kita hadapi saat ini dan dampaknya nanti. Kalau masa lalu itu sejarah, saya katakan itu masa lalu adalah sejarah yang perlu kita pelajari dan kita pahami. Jadi, nah ini key dari saya menekankan bahwa keadaban itu bukan masa lalu, tapi yang sekarang ini dan nantinya itu namanya keadaban gitu, peradaban di terakhir tulisan ini. Nah, latar belakang pendidikan, pengalaman dan keahlian unik ya. Jadi saat ini guru itu kalau menulis itu memang harus yang current issues istilahnya ya, isu-isu terkini. Kalau sifatnya mengulas itu boleh saja, misalnya sejarah perjuangan Diponegoro gitu. Kalau itu artikel yang kita buat, saya yakin tidak banyak peminat yang baca gitu. Karena sejarah itu sudah banyak dipelajari, sudah dibaca dan diliterasi oleh kita dan anak-anak gitu ya. Namun sebagai referensi tidak masalah. Nah, gitu. Jadi unik baru itu perlu kita munculkan. Makanya memang menulis sesuai dengan latar belakang pendidikan itu sangat membantu kita guru menulis bidang pendidikan karena kita berpengalaman di situ dan kita ahlinya di situ. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh menulis soal ekonomi kalau memang kita mampu ya. Karena artikel itu harus ada datanya lengkap. Kita menulis sebenarnya ketidakseimbangan ekonomi Indonesia saat ini. Nah, apa yang mau kita sampaikan kira-kira? Karena yang kita baca selama ini, yang kita hadapi, yang kita ulas sehari-hari adalah bidang pendidikan gitu. Nah, paling kita bisa menyimak saja di acara TV atau apa ya, bincang-bincang soal ekonomi atau masalah politik. Ya, kita di satu sudut pandang mungkin bisa menyampaikan ya, apalagi ya politik sekarang lagi hangat. Tapi saya yakin kita tidak akan tuntas membahasnya, karena memang bukan latar belakang kita bukan di situ gitu ya. Oke, isi ya bahasan pada bagian isi lebih detail ya. Lebih detail seperti kalau kita katakan tadi peluang-peluang dan tantangan-tantangan, otomatis nanti ketemunya adalah peluang ada berapa, tantangan ada berapa. Oke, penutup. Nah, ini saya coba. Pertama kita memang menemukan tema dulu, dan itu memang tidak mesti harus ini ya. Kadang-kadang ya seperti tadi tuh, gagasannya masih umum gitu. Oh, anak-anak bermain gitu ya. Idenya anak-anak bermain gitu. Kemudian topik, poin utama yang menjadi bahasan. Apa topik kita? Judul, cakupan yang lebih sempit, spesifik, sekaligus menjadi batasan hal apa yang akan kita tulis. Oke, kita coba lihat. Nah, ini temanya. Tema tentang karakter. Tentang pendidikan karakter. Nah, ini kalau kita bicara tentang pendidikan karakter, ini kayaknya kita tinggal nulis ini, banyak sekali. Karakter itu kan banyak. Saya pernah menulis, ya ini, karakter kepemimpinan Gen Z ini ada nih, karya tulis saya ini, artikel saya. Jadi yang saya contohkan ini semuanya sebenarnya sudah saya tulis. Jadi saya ambil satu karakter saja, karakter apa? Karakter kepemimpinan.
Nah, tentu walaupun tidak ada kata pendidikan di judul ini, tapi karena basic saya adalah guru, seorang pendidik, tentu saya lebih mengemasnya ke dunia pendidikan. Nah itu, jadi temanya pendidikan karakter, topiknya itu akselerasi pendidikan karakter di era digital. Nah saya buat judulnya peluang tumbuh kembang karakter kepemimpinan Gen Z. Saya kira Gen Z ini nanti kita bicara juga tentang digitalisasi gitu. Di situ juga ada hal-hal yang berhubungan dengan digital. Nah, seperti itu kira-kira, teman-teman. Jadi tema itu perlu, makanya kalau tema ini saya sampaikan kemarin itu ide dahsyat, ide hebat gitu. Nah, baru kita sempitkan menjadi judul ya, topik dan judul. Oke. Baik, sampai di situ. Ini kita udah jam berapa ini? Jam 5 ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya lihat di chat dulu. Oh ya, selamat buka puasa, Bu Tuti. Ini saya coba lihatkan contoh tulisan saya ya, Ibu ya. Ini saya buat judulnya seperti ini. E-book, ini e-book. Ini juga sudah saya sharekan di PMM ya, di PMM. Budaya menulis guru, ini e-book. Oke. Nah, ini kutipan yang sering juga saya sampaikan ke rekan-rekan ya. Kita kan kadang mengatakan menulis ini sulit. Jadi saya pikir apa saja sulit itu hanya ada dalam pikiran dan akan menjadi mudah ketika dikerjakan. Saya kira seperti itu. Saya banyak mengalami ya seusia kita ini ya, kita ini bukan anak muda lagi ya. Tapi ketika belajar yang hal apa saja yang berhubungan dengan digital, kalau kita mau ternyata bisa ya. Nah, buktinya saya diklat PGRI LCCC ini dari seminggu yang lalu sampai tanggal 7 besok, itu materinya materi terupdate semua. Tadi saya belajar Melia Lab, ternyata lebih keren lagi aplikasi pembelajaran Melia Lab. Nah, kalau kita pikirkan sulit itu gimana itu caranya? Tapi kita ikuti sungguh ternyata bisa juga ya, walaupun kita tidak anak muda lagi gitu ya. Nah, ini kata pembuka dari saya, yang saya berharap dengan kata pembuka ini betul-betul memancing teman-teman guru untuk mau melanjutkan tulisan singkat saya ini. Sepanjang pekerjaan guru adalah menulis. Atau sepanjang itu maksudnya apa itu? Ini tidak ada batas. Jadi ya, jadi kecuali kita sudah tidak jadi guru lagi, nah, misalnya pindah ke struktural misalnya ya, nah, itu tentu tidak bisa kita pastikan kalau nanti dia melanjutkan menulis gitu. Tapi sepanjang kita menjadi guru, aktivitas menulis pasti kita lewati gitu. Tanpa kita sadari. Ya mungkin teman-teman merasakan ya. Apa saja kita tulis. Minimal RPP itu ya. RPP kalau nggak buat nanti kena marah ya. Saya termasuk supervisor di sekolah, RPP ini betul-betul saya ini kan ditulis bagus atau tidak atau dikopas-kopas saja. Jadi saya termasuk yang cukup teliti dengan RPP rekan-rekan ya. Nah, gitu. Karena memang pada hakikatnya RPP itu ilmiah juga, tidak boleh ada kata-kata apa kalimat-kalimat yang sifatnya menghayal, mitos, tapi tidak boleh ya. Dia ilmiah juga gitu. Oke. Nah, sekarang jadi saya tanyakan sekarang apakah menulis itu sudah menjadi pembiasaan guru? Nah, ini melalui tulisan ini kita bertanya ke siapa sebenarnya? Ke siapa yang membaca gitu ya? Bisakah menulis sebagai pengisi jeda aktivitas di kelas senggang? Nah, gitu. Jadi kita punya waktu senggang, ngapain gitu? Jadi saya cerita sedikit banyak pengalaman saya di sekolah saya itu ya. Beberapa teman itu sangat kritis sekali dengan kurikulum merdeka nih. Oh, apa itu kurikulum merdeka? Banyak. Saya aja, ayo ditulis, saya bilang.
Jangan diomongin aja, ditulis, nanti saya terbitkan. Saya bilang seperti itu. Ternyata nggak bisa kan kalau menulis. Jadi ternyata memang menulis ini berat ya. Dan ngomong itu lebih mudah. Ya, itu banyak di antara kita banyak seperti itu ya. Jadi pengamat itu kan banyak sekarang. Tapi kita minta dia nulis nggak bisa. Ya, jadi ya saya berharap sahabat yang ada di grup ini banyak menulis ya daripada banyak ngomong gitu, gitu ya. Tapi ngomong itu ya harus enggak gitu ya. Ya kita tanyakan seberapa banyak guru menulis setiap harinya. Ya seberapa banyak. Jadi kalau sudah pembiasaan, kalau buat saya laptop ini mungkin lebih 10 jam aktifnya ya di sekolah. Jam istirahat saya buka lagi karena ada beberapa rekan-rekan saya ini yang tulisannya harus saya edit ya, kebetulan saya juga seorang editor, jadi sambil bincang-bincang dengan rekan buka laptop gitu. Nah, jadi kalau sudah jadi pembiasaan ya jadi biasa, malah terasa ada yang kurang kalau tidak menulis gitu ya, walaupun ya 2 atau 1, 2, 3 paragraf saja. Oke. Jadi di e-book saya ini saya katakan juga sekarang apakah menulis sudah jadi kebiasaan, gitu ya. Nah, ini saya ilustrasikan seperti ini. Mungkin saya sampaikan juga kepada rekan-rekan. Ini sekedar penguat saja, bukan berarti mengajari ya. Menguatkan dan refleksinya buat saya juga. Habituation, pembiasaan. Sesuatu yang biasa menulis di gadget, biasa menulis di laptop, biasa menulis di buku, menulis menjadi rangkaian kalimat, paragraf, dan bermakna. Jadi kalau itu sudah biasa, ya menjadi pembiasaan jadinya. Kemudian hal yang biasa itu, kalau sudah biasa kita lakukan, menjadi budaya. Dan rasanya budaya itu sesuatu yang membanggakan ya. Misalnya daerah kita ada budayanya apa, itu biasanya membanggakan. Dan kegiatan menulis juga sesuatu yang membanggakan buat kita. Sehingga muncullah karakter menulis. Apa yang kita rasa, apa yang kita amati, apa yang kita baca, kemudian kita imbaskan ke diri kita menjadi sebuah gagasan, langsung kita tulis. Sehingga tidak ada peluang untuk membuang ide-ide itu. Nah, jadi muncullah jadi karakter dia ya. Nah, seperti saya juga belajar ini Bapak Ibu ya. Jadi saya katakan saya karena mengamati, ada tulisan saya yang paling ini guru marah saja itu saya tulis. Di sekolah saya itu ada guru pemarah ya. Waduh nggak tanggung-tanggung. Jadi saya amati itu, kok marah. Nah, saya buat judulnya manajemen marah. Itu ada juga tulisan dan sudah diterbitkan juga. Manajemen marah. Itu nggak banyak, paling 2,5 halaman ya. Manajemen marah saya nulis di HP ya. Kemudian saya cari beberapa referensi marah itu. Menurut David Chaplin itu nggak salah ya, ada 3 karakter marah, ada angel in, ada angel out. Jadi saya belajar juga ternyata marah itu ada angel in, ada angel out. Satu lagi apa itu ya? Ini teman saya ini kategorinya mana ini? Masuk ke kriteria introvert, extrovert. Nah, ini teman saya ini extrovert ternyata. Jadi ketemunya di situ. Nah, jadi menjadi karakter, melihat peluang apa saja menjadi sebuah ide gitu. Langsung tuliskan. Oke, gitu Ibu ya. Oke, ini saya di contoh ini nggak banyak halaman ini. Nah, tips menjadi guru penulis. Nah, ini yang mau saya sampaikan ke pembaca. Tips menjadi guru penulis. Guru juga penulis gitu ya. Dan saya tidak ciptakan sendiri. Tidak sendirian saya mengajukan ide-ide saya ini. Saya dibantu oleh artikel Pramudia Natatur. Nah, jadi ada namanya parafrase, nanti kita belajar besok lah ya. Parafrase, tulisan beberapa orang-orang hebat ini boleh kita parafrase. Boleh kita alih bahasakan menjadi bahasa kita. Itu boleh, itu tidak plagiat gitu. Asal memang di penulisnya kita sampaikan ya. Itu namanya parafrase. Saya punya pengalaman di tesis saya kemarin ya, beberapa rekan tuh plagiatnya sangat banyak.
Dan alhamdulillah saya tidak di bawah 10% saya plagiatnya. Ternyata dia tidak bisa memparafrase. Ini salah satu cara teman-teman yang menulis PTK atau apa biar lolos untuk naik pangkat dan lain ya. Salah satu senjata kita adalah parafrase. Daripada kita mengambil utuh semua punya penulis dan menganggap itu tulisan kita, itu saya kira berdosa ya. Tapi kalau parafrase tidak berdosa. Nah, gitu, itu parafrase. Soalnya besok kita coba belajar parafrase. Jadi inilah isi dari tulisan saya ini. Apa gitu ya. Nah, gitu. Membaca, belajar. Bisa parafrase semua ini, latih olah pikir logis dan sistematis. Jadi di artikel kalau di cerpen Ibu Ari tadi mungkin sedikit menghayal ya, namanya fiksi tentu ada hayalan itu justru menjadi referensi juga sebenarnya. Novel seperti novel Asma Nadia itu semua novelnya walaupun dia fiksi tetapi dia berbasis riset juga ternyata. Ketika dia katakan judul novelnya Assalamualaikum Beijing itu ternyata dia ke Beijing dulu dia. Ke Beijing dulu risetnya. Apa karakter orang Beijing, ya orang Cina dan seterusnya. Bagaimana Islam di Beijing. Walaupun dia menulisnya membutuhkan hayalan juga. Jadi novel, cerpen itu memang pikiran logis tidak terlalu dibutuhkan. Tapi di artikel itu dibutuhkan. Oke, hati-hati menulis yes, plagiat no ya. Jadi kita menulis itu tanpa plagiat. Caranya ya diparafrase. Nah, ini jangan pernah menyerah ya, itu betul. Jadi saya ada satu ini beberapa bulan yang lalu mungkin ada di GGDN juga pernah menyampaikan materi tentang prokrastinasi ya, procrastination itu adalah tipe-tipe orang yang suka mengundur ya, mengulur waktu. Jadi satu dikerjakan kemudian menyerah ya, besok aja lah, kapan-kapan aja lah. Ini kalau ada hal itu di dalam diri kita ya perlu secara bertahap kita buang ya. Jadi kalau seperti itu semaksimalnya, bukan semampu. Jadi ada kata-kata semampu kita. Saya justru mengatakan tidak semampu kita, semaksimal kita. Semaksimal. Ketika kita buntu, cari referensi. Di depan laptop ini semuanya kan bisa dibuka. Online ya, itu ya sebagai amunisi kita. Ya, jadi jangan pernah menyerah. Aduh, apa lagi ya? Kok buntu sekali? Jangan menyerah. Ya kita cari amunisi ya dengan cara riset, searching di internet. Itu salah satu caranya. Ya, tulisanku akan selesai dengan sempurna. Ini e-book saya ini sangat sederhana sekali dan bahasanya gampang dipahami. Nah, ini saya juga sampaikan manfaatnya apa. Banyak ya, banyak. Kalau boleh saya sampaikan, saya sekarang ini lagi musim-musim PPG ya. Banyak yang japri saya, buatkan satu buah PTK. Buatkan saya satu buah ini. Pinjam saya best practice-nya, Bu. Wah, itu bisa dipinjam gitu. Karena memang tidak semua guru mau berupaya untuk mampu menulis. Padahal banyak. Alhamdulillah saya pribadi mungkin rekan-rekan juga ya, mau nih pangkat mau apa, kita tidak pakai jasa-jasa orang lain ya atau hal yang tidak inilah ya, tapi kita bisa buat sendiri gitu. Ya fungsi intelektual kita ini kan guru itu kan kalau di lagunya himne guru itu kan insan cendekia kita ini. Cendekia itu ya identik dengan intelektual. Bukti kita intelektual ya kita tulis gitu ya. Kita nulis gitu. Ekspresi ya apa saja, puisi, kita ekspresikan. Kekecewaan kita kepada seorang, kita ekspresikan. Dengan menulis, jangan marah-marah. Jadi rekan saya tadi itu kan dia mengekspresikan dirinya dengan marah-marah. Coba dia tulis itu. Apa dia menangani siswa seperti apa. Itu kan lebih cendekia ya daripada marah-marah gitu. Oke. Nah, source ya. Ini kita buatkan sumbernya.
tandanya kita ilmiah. Oke. Oke, ini besok ya, teknik parafrase, besok saja. Cara kita mengambil kutipan punya orang, tetapi terkesan ada gagasan kita di situ, yaitu teknik parafrase. Apalagi ya, silakan yang ingin didiskusikan. Ya, ini juga salah satu bentuk parafrase juga sebenarnya ya. Kita baca artikel orang terkait dengan tema-tema digital, kemudian kita bahasakan dengan bahasa kita. Dan itu plagiat yang paling bagus. Ya, mengembangkan ide orang lain itu boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu mengambil 100% ide orang lain dan kita katakan ide kita. Ini kan nanti di bawahnya ada, kalau baca artikelnya secara tuntas, ini ada referensinya juga. Alhamdulillah banyak contoh-contohnya ya Coach ya. Alhamdulillah banyak di GGDN ini sudah lama ya, khususnya di antologi artikel ini saya dipercaya. Sebenarnya kita banyak ini, ada puisi ada juga ya di GGDN ya. Kalau yang di puisi, yang cerpen ada juga itu kemarin. Buku bahan ajar dan antologi artikel ini alhamdulillah saya yang dipercaya membantu lah ya, sifatnya membantu. Karena beberapa saya pernah juga buat buku bahan ajar bahasa Inggris ya, saya guru bahasa Inggris. Alhamdulillah juga sudah diterbitkan. Itu sebenarnya mau direvisi gitu, diperbanyak gitu ya, dari penerbit diperbanyak. Tapi saya belum sempat mengeditnya lebih detail dan menambahnya. Tapi sudah menjadi target dan saya sudah buat outline-nya gitu. Nanti saya contohkan outline buku bahan ajar saya. Saya sudah buat outline-nya dan dengan outline itu kadang-kadang mengikat kita, ini harus selesai ini harus selesai gitu. Dan kalau itu buku solo, ini pengalaman saya ya, 1 tahun itu paling cepat, bahkan lebih. Ya, betul itu, betul. Ya, Pengalaman. lama sekali. Kalau ya buku solo, buku pendidikan itu betul-betul lama. Dan kadang-kadang ya aktivitas kita ini, kita awalnya mau melanjutkan ini, ternyata ada lagi yang lain. Nah, tapi kalau artikel itu menurut saya sejam 2 jam lah ya selesai. Nah, kalau memang kita sudah apa itu namanya, sudah klop semuanya di kepala kita, temanya dapat, alurnya dapat, pendahuluannya ini apa risetnya juga sudah ready gitu ya. Apa yang mau kita kembangkan itu sudah ada di laptop kita tinggal klik. Oh ya. Jadi saya bilang 2 jam selesai. Ya, harus kita coba. Dulunya saya juga ya sama lah ya belajar, tapi karena kesenangannya ini dan alhamdulillah beberapa lomba saya juga pernah mengikuti dan dapat ya menang gitu. Yang paling ini 2022 kemarin buku yang saya pimpin ini kategori antologi. Sebenarnya kemenangan bersama sebenarnya. Terpilih sebagai buku antologi terbaik ya. Kebetulan saya yang terima pialanya, dikirimi ke saya piala, sertifikat dan lainnya. Tapi di situ banyak penulisnya. Jadi saya mewakili saja kategori antologi. Itu. Teman-teman ya, tetap semangat. Karena menulis ini apalagi kita di dunia pendidikan, saya kira apapun lomba ya pasti dia minta berupa tulisan ya, misalnya esai gitu ya, atau sinopsis gitu.
Itu memang menulis itulah kelebihan pikiran kita sebenarnya menulis itu. Ya kalau dulu menulis itu dengan pena, saya kira sekarang jarang sekali orang menulis dengan pena ya. Kalau saya justru tidak lagi pakai pena, ya pakai di depan layar ini menulis. Jadi ya, lomba apa saja, termasuk lomba guru inovatif. Guru inovatif tuh yang apa yang diinovasikan itu ditulis juga ternyata. Tidak bisa diomongin aja gitu ya. Saya sudah seperti ini tidak. Dituliskan juga. Seperti moderator kita ini ya ikut lomba guru inovatif kemarin ini. Ditulis juga ya, cerita ya, ditulis juga apa yang diinovasikan itu. Iya, Ya, betul. nggak bisa Ditulis. ya, ditulis ya. Jadi gitu. Oke, rekan-rekan udah mendekati 6:30. Mungkin yang puasa mau buka puasa, Alhamdulillah yang sudah maghrib ini, juga udah Sis. buka sekarang ya. Iya, Ya, ya ini moderator kita ini rajin nih puasa. Alhamdulillah. Sudah sholat tadi, lanjut langsung sholat maghrib. Oh iya, alhamdulillah. Jadi gimana nih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, ada yang mau disampaikan? Silakan. Insya Allah semuanya sudah jelas Bunda. Alhamdulillah. Materinya mudah dipahami, hanya saja kita harus ada motivasi yang kuat untuk memulai sebuah tulisan ataupun memulai menulis seperti itu intinya. Ya, betul betul. Inner motivation ya. Kalau orang nyuruh kita nulis tuh nggak bakal bisa kalau diri kita sendiri tidak punya motivasi gitu ya. Misalnya saya kasih duit 10 juta mau nggak nulis? Nulis apa gitu kan? Tapi kalau saya dikasih itu saya bilang ya. Karena mau nggak nulis ini saya kasih duit 10 juta, oh mau sekali. Tapi karena saya punya motivasi, saya ingat sekali kalau menulis ini sebenarnya bisa menghasilkan duit sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau kita mau. Nah, ini musim-musimnya PPG ini banyak sekali yang minta. Jadi saya yang penting ada datanya ya, data siswanya berapa, apa temanya itu, insya Allah bisa kita buatkan gitu ya. Termasuk tesis itu kalau kita mau, tapi kalau tesis saya tidak mau karena ini menyangkut masa depan orang gitu ya. Dia atau skripsi ya, dia sarjana tapi skripsinya tidak asli gitu kan, orang lain yang buatkan itu, saya menolak. Nah, itu bayarnya besar itu Bapak Ibu ya. Saya S2 saya kemarin tuh rekan-rekan tuh kalau saya mau saya tampung, saya butuh 2 atau 3 buku saja. Insya Allah itu bisa selesai satu tesis gitu. Karena alur menulis ini jelas gitu ya, jelas. Ada referensi yang penting, ada referensi, ada data. Nah, kalau saya bantu teman-teman membuat PTK, saya selalu minta datanya dulu, datanya mana. Jadi saya tidak boleh ngarang gitu ya. Bantu teman, tapi tidak boleh menanamkan dosa juga di situ. Datanya mana. Nah, jadi ini musim-musim PPG ini banyak yang apa. Oke, jadi bisa menghasilkan cuan juga. Apalagi rekan-rekan nanti bisa beralih ke penulis online. Saya kebetulan tidak di online. Saya di tempat saya ini ada namanya koran Radar ya, itu Jawa Pos punya. Itu hampir sering lah saya ditelepon sama ini minta isi materi-materi pendidikan. Ya alhamdulillah banyak artikel saya yang sudah dimuat di situ. Dan itu ya dikasih duit ternyata. Dikasih duit juga. Itu. Tapi tentu tidak itu jadi tujuan kita ya teman-teman ya. Karena menulis itu memang kepuasan sebenarnya. Apa yang kita tulis, rekan kita baca ya udah gitu. Oke. Jadi motivasinya harus kuat ya Ibu Ari dan teman-teman yang lain. Ini. Oke. Jadi penghasilan tambahan juga itu, Coach. Salah satu motivasi. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau nanti teman-teman ini ya berminat di bidang ini, saya baru juga ini ya sebagai editor dulu. Biasanya editor-editor ini aja tidak berlisensi lah ya. Jadi ada nama saya CED itu sebenarnya itu gelar non akademik saya ya di bidang editor ini. Mau editor ini
tidak gampang juga. Tapi kalau kita ini ya tidak berat juga sebenarnya. Banyak aplikasi yang bisa kita pakai. Jadi besok kalau ada waktu kita lihat ya beberapa aplikasi online itu, termasuk Plagiat Checker itu yang paling banyak. Ada chat GPT AA itu juga ya, tapi sekarang tidak aktif lagi saya lihat. Banyak termasuk yang Kemendikbud punya ada juga itu ya. Apa khusus ejaan, tipologi dan lainnya ya, kesalahan kata itu bisa kita pakai untuk memastikan tulisan kita itu tidak banyak salahnya gitu ya, atau kita mengeditnya juga tidak capek gitu ya. Nanti banyak aplikasi yang bisa kita pakai. Oke. Udah banyak sekali yang disampaikan, saya kira rekan-rekan paham. Dan ini kalau menulis ini tidak ada tugas-tugas wajib ya. Semuanya sunat semua, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan ya tidak apa-apa gitu ya. Tapi dikerjakan lebih bagus gitu. Kemarin saya minta ide, karena ide itu tema. Jadi kalau ada rekan-rekan nanti yang punya ide tema tadi, coba di-share di grup, nanti saya bantu mengembangkannya. Kemudian setelah ini, karena tema inti kita outline ya, membuat outline, coba teman-teman buat outline ya. Boleh artikel. Cerpen itu pakai outline tidak, Bu Ari? Kalau cerpen? Buat juga Bu untuk Buat kerangkanya juga ya? supaya pengembangannya sesuai nanti dengan strukturnya seperti itu. Iya. Ya. Heeh. Ini penting juga outline itu ya kalau di cerpen. Nah, silakan nanti yang cerpen boleh, tapi kalau puisi pakai outline kira-kira itu puisi. Kalau puisi tidak perlu Bu, Tidak perlu ya. Ya. tidak perlu. Oke. Jadi sesuai dengan tema yang dipilih itu buatlah outline ya, ide-ide yang kemarin sudah teman-teman buat itu, walaupun belum di-share di grup, ya monggo dibuat outline-nya ya biar jelas, diklat kita ini jelas gitu ya. Jadi teman-teman dapat bukan materinya saja, bukan sertifikatnya saja ya, tapi ilmunya. Dan ya harapan terbesar kita ya tulisan kita terbit ya di buku yang ber-ISBN. Jadi yang kita terbitkan ini buku, penerbitnya bukan penerbit abal-abal gitu ya, tapi penerbit yang ber-ISBN terdaftar di Perpusnas gitu, insyaallah. Oke. Di outline ya Bapak Ibu ya, dibuat kemudian dikirim aja di grup itu, nanti sama-sama kita beri penguatan-penguatan. Ya, memang tidak ada yang salah. Kalau menulis itu tidak ada yang salah, ya. Apa yang kita rasa, apa yang sepengamatan, ya itulah ya. Makanya keilmiahannya memang di situ. Tidak boleh kita menyampaikan data yang salah, fakta yang salah, referensi yang salah. Gitu. Oke, baik. Demikian mungkin Ibu Moderator, Susrita, penyampaian dari saya sore ini. Baik. Ini ya teman-teman sudah ya. Ini ya. Mama pinjam HP-nya, Le. Oke, baik. Alhamdulillah, barakallah ya. Coach Zurnita ini tadi luar biasa. Sudah ada ide-idenya, bagaimana cara menuliskan ide, kemudian ide-ide tersebut dibuatkan outline, di mana outline ini sebenarnya salah satunya adalah untuk mempermudah kita agar tulisan itu tidak mengembang kemana-mana ya, Coach ya. Intinya seperti itu. Kemudian contoh-contoh antologi tadi sudah ada, antologi pendidikan, ada juga buku solo. Baik, sahabat, jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin wilayah WIB itu sudah 17.25 ya. Kalau kami di sini sudah 18.25 ya. Mungkin untuk diskusinya jika ada yang hendak dipertanyakan bisa dilanjutkan ke grup Telegram gitu ya, Coach ya. Oke, baik. Terima kasih. Demikian. Bagaimana nih, Coach, besok? Apakah kita masih mau Zoom atau ke Telegram untuk besok? Oh ya besok ya Jumat. Kalau malam gimana ya? Ya. Kalau malam jam 7 malam bisa nih teman-teman? Ya, silakan sahabat memberikan respon bagaimana jika pukul 19 malam.
kalau boleh saya minta waktu ini ya malam gitu. Karena besok ini kan masih berhubungan dengan persiapan HUT PGRI, HUT AGN. Ya, sudah ada respon dari gitu. ini Bu Fauzi, insya Allah. Ya. Kalau misalnya tidak bisa ya di Telegram saja. Kalau Telegram kan bisa sambilan gitu ya. Iya, baik. Materinya semuanya tetap disampaikan. Ya, baik. Jadi insya Allah besok aja. Ya, besok via Telegram ya. Ya, yang pastinya Atau via Telegram. gimana? Kalau kita sepakat Zoom, kita Zoom lagi. Ya, tapi pukul 19 ya. Untuk Zoom-nya pukul 19 ya, Coach ya. Oke, Ibu Moderator, saya ya. Ucapan terima kasih dulu kepada Ibu Moderator, Ibu Aja, baik, rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sama-sama Bunda, terima kasih atas ilmunya. Sama-sama ya. Kita live bareng ya.